بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam ini masih kita lanjutkan bacaan kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, hiasan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sampailah kita malam ini pada pembahasan yang kelima. Sebelumnya kita telah bacakan dawamul muraqabah, pentingnya bagi orang yang menuntut ilmu agama memiliki sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada malam ini yang bahagian kelima adalah khafdul janahi wa nabdul khuyala'i wal kibriya. Hendaknya bagi orang yang memiliki ilmu agama atau orang yang sedang menuntut ilmu agama selalu merendahkan sayapnya. Bagaimana maksud selalu merendahkan sayap? Memiliki sifat tawadhu, selalu rendah hati. Semakin tinggi ilmu agama seseorang, semakin tinggi pula sifat yang dia miliki tidak sombong. Wa nabdul khuyala wal kibriya, selalu menjauhkan dirinya, membuang sejauh-jauhnya sifat angkuh, merasa lebih dari orang lain. Tahalla bi adabin nafsi minal afafi wal hilmi was sabri wat tawaddu'i lil haqqi wa sukuni at-ta'iri minal waqari waz zaranati wa khafdil janah mutahammilan dullat ta'allumi li'izzatil ilmi dalilan lil haqqi. Hendaknya seorang yang belajar ilmu agama itu selalu memiliki adab jiwa. Disebutkan contoh di sini adalah al-afaf, dari kata iffah. Maknanya adalah al-kafu amma harramallah. Orang semakin memiliki ilmu agama, semakin menjaga dirinya daripada yang Allah haramkan. Semakin banyak ilmu agama, semakin menjauhkan diri dari yang Allah haramkan, baik haram dalam bentuk ucapan maupun haram dalam bentuk perbuatan. Haram dari segala perbuatan yang tiga. Perbuatan itu ada tiga: perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Orang yang memiliki ilmu agama, dia berusaha semaksimal mungkin apa yang terdetik dalam hatinya berupa perkara haram pun dia jauhi. Kalau melakukan itu sudah terlalu jauh. Yang terlintas dalam hatinya ingin melakukan yang Allah haram pun ia coba untuk menjauhi. Inilah adab bagi orang yang sudah mengerti atau sedang belajar ilmu agama. Apalagi sedang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang sudah memiliki ilmu agama itu menjadi contoh. Dan orang yang menjadi contoh melakukan dosa kecil menjadi dosa besar dalam pandangan syariat. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang pernah kita bacakan, sebab-sebab dosa kecil menjadi dosa besar apabila pelakunya itu orang yang jadi panutan. Seorang ustadz, tengku, kiai, orang tua, guru yang menjadi panutan melanggar lampu lalu lintas, itu berbeda kadar dosanya daripada orang yang bukan jadi panutan. Orang yang menjadi panutan membuang sampah di sembarang tempat, itu beda kadar dosanya dibandingkan dengan orang yang tidak menjadi panutan. Seorang yang ahli kesehatan, dokter atau sejenisnya, merokok itu lebih besar kadar kesalahannya dibandingkan dengan orang yang bukan ahli kesehatan. Karena ketika dokter merokok itu menjadi acuan bagi orang.
Ketika ada tertulis dalam bungkus rokoknya, rokok mengurangi kesihatan, dijadikan alasannya si fulan itu dokter, ahli jantung lagi, tapi dia merokok. Jadi hujah bagi orang. Ini lebih besar kadar dosanya dibandingkan dengan orang yang bukan jadi panutan. Begitulah seorang yang sudah ahli dalam agama, sudah rajin belajar agama, sering ikut pengajian, tapi masih senang dengan dosa, lalu jadikan oleh orang sebagai alasan, ini lebih besar kadar dosanya dibandingkan orang yang bukan jadi panutan tadi. Maka sedang jemaah sekalian, berhias diri bagi orang yang menuntut ilmu agama daripada al-afaf. Kemudian al-hilm, sifat santun. Disebutkan makna al-hilm, an yamlikal insanu nafsahu indal ghadabi. Seorang yang memiliki ilmu agama seharusnya lebih sabar, seharusnya lebih mampu menahan rasa emosinya. Yamliku al-insanu nafsahu indal ghadabi. Dia mampu menahan emosinya. Seharusnya dia marah, tapi karena dia memiliki ilmu agama, kemampuan dia lebih daripada orang yang tidak memiliki ilmu agama. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, laisa syadidu bisuru'ati wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang memiliki kemampuan dalam bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat ia marah. Seorang yang memiliki ilmu agama sepantasnya lebih mampu mengendalikan emosinya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu agama. Begitu juga was-sabri, sabar. Sabar dalam 3 hal. Sabar ala ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Was-sabru ala ma'siyatillah, sabar dalam terjerumus kepada dosa. Was-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Orang yang memiliki ilmu agama semestinya lebih sabar dalam taat kepada Allah. Kalau seandainya orang awam, orang yang tidak memiliki ilmu agama, mampunya 1 juz solat tarawih, orang yang memiliki ilmu agama lebih dari 1 juz semestinya lebih sabar. Maka menjadi aib kalau ada orang yang memiliki ilmu agama, baru 1 halaman dibaca imam dalam solat, dia orang yang dahulu berdehem-dehem. Itu aib. Semestinya orang yang tidak mengerti ilmu agama, dia yang berdehem. Ini terbalik. Nah, seharusnya tadi as-sabru, sabar terhadap taat itu orang yang memiliki ilmu agama lebih. Orang yang rajin ikut pengajian, kalau seandainya di masjid kita yang tercinta ini setengah juz 1 malam tarawihnya, tahun depan itu minimal 1 juz setengah. Karena masjid kita ini sudah terkenal kala Aceh secara umum, masjid yang disukai banyak pengajiannya, banyak dihadiri oleh orang-orang yang mengikuti pengajian. Maka kalau selama ini tahun-tahun sebelumnya hanya setengah juz, orang yang memiliki ilmu agama ini mintanya tahun depan itu ganti jadi 1 juz setengah. Kita tinggalkan 2018 setengah juz, 2019 1 juz setengah. Ini semestinya. Begitu juga lebih sabar orang yang memiliki ilmu agama dalam menahan dirinya tidak terjatuh dalam dosa dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu agama. Lebih sabar dirinya jatuh kepada yang harta riba daripada orang yang tidak memiliki ilmu agama. Begitu selanjutnya tentang ujian yang Allah berikan. Wat tawadhu'i lil haqq, dan orang yang memiliki ilmu agama itu selalu memiliki sifat tawadhu. Tawadhu diddut ta'ali, kebalikan daripada orang yang menganggap dirinya lebih. Tawadhu terhadap kebenaran. Wadzalika li'anna al-maqama yaqtadi an yakuna 'inda talibil ilmi 'iffatun 'amma fi aidin nas wa 'iffatun 'anil nadhari minal muharram wa hilmun la yu'ajilu bil 'uqubati idza sa'a ilahi ahadun wa sabrun 'ala ma yahsulu lahu minal adha mimma yusmi'uhu imma min 'amatin nas wa imma min aqranihi.
Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang penjelasan tahalla bi adabin nafsi tadi, berhias diri tentang adab-adab jiwa yang merupakan ifab, hilmu, sabar dan tawadhu ini, karena sesungguhnya bagi penuntut ilmu agama itu sangat menjaga diri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain dan sangat menjaga diri daripada yang Allah haramkan, juga memiliki sifat tidak tergesa-gesa ketika ada orang yang menyakiti hatinya. Hilmun, tidak tergesa-gesa, dia santun. La yu'ajilu bil 'uqubati idza asaa ilahi ahadun. Kalau ada orang dengan sengaja menyakiti hatinya, seorang yang memiliki ilmu agama, dia tidak serta-merta langsung membalas dengan cara yang sama. Dia lebih sabar. Kalau ditinju orang sekali, dia lebih sabar menahan dirinya daripada meninju hal yang sama dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu agama. Wasabrun ala ma yahsulu lahu minal adam mimma yusmi'uhu. Dan juga ketika dia mendengar ada orang yang mencacinya, dia mendengar sesuatu yang menyakitkan hati, dia lebih sabar dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu agama. Baik itu dia dengar dari amatin nas, dari orang biasa, wa imma min aqranihi, atau boleh jadi yang dia dengar itu dari orang yang selevel. Disebutkan dalam perkataan para ulama terdahulu, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kalau ada perseteruan di antara dua orang yang berilmu dan mereka sezaman, mereka satu masa, maka pembicaraan mereka yang saling menjatuhkan itu yutwa. Yutwa artinya dilempar ke dinding. Wala yurwa, tidak boleh diriwayatkan. Misalkan si A seorang ustadz, B seorang ustadz, sama-sama mereka saling merendahkan, maka ucapan mereka yang saling merendahkan itu tidak boleh diriwayatkan oleh murid-muridnya. Mereka itu dicampakkan bahasanya. Maka hal ini juga disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khudul ilma min haitsu wajadtum wa la taqbalu qaulal fuqaha ba'dhum ala ba'din fa innahum yataghayyaruna taghayyurat tuyusi fi zaribati. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ambillah ilmu ketika kalian mengambilnya, dan jangan terima ucapan seorang ahli fikih yang mereka saling menjatuhkan. Ucapannya saling menjatuhkan itu tidak usah diambil. Ilmu yang diambil, ilmunya diambil, tapi ucapan mereka yang saling menjatuhkan itu dibuang. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya orang yang saling memiliki ilmu itu rasa cemburunya seperti cemburunya at-tuyus itu apa kita terjemahkan? Pejantan kambing di dalam kandangnya. Jadi para ulama itu satu sama lainnya lebih tinggi sifat cemburunya sesama mereka dibandingkan orang awam. Kalau ada satu ustadz dengan ustadz yang lainnya saling menjatuhkan, itu hal yang biasa. Semenjak dulu sudah ada. Kita tidak usah ambil itu. Yang kita ambil ilmunya. Tapi metode dia saling menjatuhkan, menjelekkan satu sama lain, itu sudah ada. Di zaman Ibnu Abbas sudah ada. Sahabat. Maka tidak heran kalau kita buka di internet, si A mencaci si B membalas lagi dan seterusnya. Tidak usah disibukkan waktu kita dengan itu. Ilmunya kita ambil, tapi metode dia yang saling menjatuhkan tersebut yutwa wala yurwa, dicampakkan, tidak diriwayatkan. Hari ini sedang jemaah sekalian, di zaman kita, zaman yang sangat mudah hal itu terjadi. Yang memperparah permasalahan itu adalah ketika ada si A dan si B sesama ustadz saling menjatuhkan, dikompori oleh murid-muridnya. Ini jadi masalah. Lebih masalah lagi, kedua ustadz yang saling bertengkar ini senang pula dikompori. Seharusnya saling meredam, ini tidak, tambah semangat. Ini itu sudah ada. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tidak usah diterima. Tidak usah diterima ucapan tersebut, karena fa innahum yataghayyarun, mereka itu sangat cemburu, saling cemburu seperti cemburunya pejantan kambing di dalam kandangnya, fi zaribati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa imma min muallimihi, dan juga bisa jadi disakiti dari guru kita sendiri. Kita disakiti oleh guru kita,
falyasbir waliyahtasib, maka sabarlah dan haraplah pahala dari Allah dari semua yang kita dapatkan tadi, yang kita dengar dari orang awam mencaci maki kita, memfitnah kita, dari orang sahabat karib kita sebaya dengan kita mencaci maki, memfitnah, dan dari guru kita sendiri bisa mencaci maki dan memfitnah. Maka seorang yang menuntut ilmu, adab yang dia miliki, waliyasbir waliyahtasib, hendaknya ia sabar dan mengharap pahala dari Allah. Wa tawadhu'u lil haqqi wa kadzalika lil khalqi, tawadhu' rendah hati terhadap kebenaran dan juga terhadap makhluk. Bagaimana caranya tawadhu' terhadap kebenaran? Annahu mata bana lahul haqqu khada'a lahu walam yabghi siwahu badilan. Orang dikatakan tawadhu' terhadap kebenaran adalah ketika dia mendapati sebuah kebenaran itu, dia langsung terima, dia tidak cari yang lain, dia tidak menolak kebenaran. Begitu juga wa kadzalika lil khalqi, tawadhu' kepada sesama makhluk. Fakam min talibin fataha ala muallimihi abwaban laisat ala balin minhu fala tahqiranna syai'an. Begitu juga tawadhu' terhadap makhluk ketika seorang murid memberikan satu ilmu kepada gurunya, guru tersebut tidak boleh dia angkuh, tidak boleh dia tolak. Betapa banyak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang murid ketika memberikan suatu pendapat, ternyata pendapat muridnya ini membuka begitu banyak ilmu-ilmu bagi gurunya. Boleh jadi anak kita baru saja masuk TK, pulang dari TK diajarkan kita ilmu, maka saat itu akan nampak kita termasuk tawadhu' terhadap kebenaran dan tawadhu' kepada makhluk atau tidak tawadhu'. Begitu kita terima ilmu yang disampaikan oleh anak kita, cucu kita, maka saat itu kita dikatakan orang yang tawadhu' terhadap kebenaran dan tawadhu' terhadap makhluk. Sebaliknya ketika kita tolak, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika menjelaskan al-kibru, sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ketika ada orang di bawah standar ilmu kita memberikan masukan atau memberikan ilmu, lalu kita tinggalkan ilmunya, kita tidak ambil atau malah kita lecehkan, saat itulah dikatakan kita sebagai orang yang sombong. Batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis laknatullah alaih sujud kepada Adam, iblis keluarkan statement yang luar biasa. Hadzal ladzi karramta alayya, kata iblis, ini orangnya yang kau muliakan daripada saya. Alladzi khalaqata min tin, yang kau ciptakan daripada tanah. Lalu dalam ayat yang lain disebutkan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Dia tolak kebenaran perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Saat yang sama juga iblis meremehkan Adam sebagai ciptaan Allah dari tanah. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Semestinya seorang yang sudah memiliki ilmu agama, dia lebih mudah menerima kebenaran. Semakin lama dia belajar ilmu agama, semakin mudah kebenaran itu dia terima. Dia tidak cepat menolaknya. Kalau adanya diskusi itu wajar, karena masing-masing memiliki ilmu, dia tidak menerima serta-merta, tapi dia butuh diskusi, itu wajar. Yang tidak boleh bagi seorang yang memiliki ilmu agama, sudah tahu kebenaran langsung dia tolak, dan sekaligus diremehkan orang yang membawa kebenaran itu. Wa qawluhu sukuni ta'iri minal waqari warrazanati wa khafdil janah. Ucapan dalam matan ini sukunut ta'ir, seorang penuntut ilmu itu mestinya tenang, tidak tergesa-gesa. Tenang hidupnya, tidak tergesa-gesa. Fayambaghi li talibil ilmi an yabta'ida 'anil khiffati sawa'un akanat fi misyatihi aw fi ta'amulihi ma'an nas. Hendaknya orang yang menuntut ilmu agama itu, yang sudah memiliki ilmu agama, dia tidak sembrono. Dia tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kalau dia mendengar sesuatu dari orang lain, dia tidak cepat-cepat terima kebenaran berita itu, dia cek. Dan ini merupakan ciri orang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat
Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu orang bawa berita orang yang fasik, maka tabayyun, cek. Betapa banyak terjadi perselisihan di zaman kita karena berita yang didengar tidak dicek. Si A memfitnah si B, lalu si C tidak ada cek-cek meyakini ucapan si A. Terjadilah masalah-masalah yang begitu banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep kepada kita untuk tidak tergesa-gesa. Terlebih orang yang memiliki ilmu agama, tidak cepat-cepat. Ya beta'id anil khifah. Dia jauh-jauh daripada sembrono, sifat cepat, tergesa-gesa, baik dalam jalannya au fi ta'amulihi ma'an nas, atau dalam bermuamalah dengan orang lain. Wa alla yuqsira minal qahqahati allati tumitul qalba. Dan orang yang memiliki ilmu agama juga semestinya tidak banyak tertawa. Orang yang memiliki ilmu agama semestinya tidak banyak tertawa. Yang tertawa itu menyebabkan hati mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Maka niscaya kalian akan tertawa sedikit dan menangis yang banyak. Seandainya umat Islam ini tahu seperti yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahsyatnya tentang hari akhirat itu, maka kesempatan bagi kita untuk tertawa, kesempatan untuk berleha-leha itu tidak mungkin banyak. Kita lebih banyak menangis dibandingkan dengan tertawa itu. Hanya saja kita tidak mengetahui seperti yang diketahui oleh Nabi SAW, sehingga membuat sebahagian kita lalai, seakan-akan tidak ada kehidupan di sana. Ada yang meninggalkan sholat, dia tidak takut. Ada yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tidak ketahui seperti yang diketahui oleh Nabi SAW. Orang yang memiliki ilmu agama semakin tahu dia tentang akhirat, semakin tidak banyak tertawa dia. Wa tudhibul waqar, dan tertawa tadi selain mematikan hati juga menghilangkan wibawa. Orang yang banyak tertawa itu menghilangkan wibawa. Maka tidak layak bagi seorang yang menuntut ilmu agama, yang paham tentang agama Islam, lalu dia membuat profesinya sebagai tukang juru tawa. Ini tidak layak. Seorang yang memiliki ilmu agama, profesinya membuat orang lain tertawa. Itu tidak layak, menghilangkan wibawa orang yang tertawa itu sendiri, dan juga sebagai penyebab orang lain menjadi hilang wibawanya, juga dia kena. Dalam kaidah fikih disebutkan al-wasailu laha hukmul maqasidi. Hukum perantara memiliki hukum tujuan. Kita tidak tertawa, tapi orang lain kita buat tertawa. Tertawa itu mematikan hati, menghilangkan wibawa. Maka kita sebagai perantara membuat orang mati hatinya, membuat orang hilang wibawa, juga hal yang sama. Kalau kita menjadi sarana terciptanya sebuah ibadah, setiap orang lain beribadah asbab kita juga dapat pahalanya. Kalau kita menjadi sarana membuat orang lain melakukan dosa, setiap dosa yang dilakukan oleh orang itu, kita sebagai sarana juga memiliki dosa yang sama. Beruntunglah orang-orang yang menjadi sarana terciptanya kebaikan, dan merugilah orang-orang yang menjadi sarana terciptanya keburukan. Bal yakunu khafidan lil janah muta'addiban bil adabil lati taliqu bi talibi ilmi. Semestinya orang yang memiliki ilmu agama itu, dia tidak banyak tertawa tadi, tetapi dia khafidan lil janah. Dia berupaya selalu maksimal menundukkan hati, tidak memiliki sifat yang sombong tadi. Khafidan lil janah. Muta'addiban, memiliki adab dengan adab-adab yang layaknya bagi seorang yang memiliki ilmu agama. Termasuk penampilan sehari-hari, pakaian, itu sangat juga menentukan tentang orang memiliki ilmu agama atau tidak. Seorang yang sudah aktif ikut pengajian misalkan, tidak semestinya dia memiliki penampilan seperti orang yang tidak pernah ikut pengajian. Khusus misalkan sebagai seperti anak muda yang sudah aktif pengajian,
dia semestinya tampak beda penampilan bajunya, pakaian, rambutnya. Kalau istilah bahasa sekarang orang sudah hijrah. Hijrah, betul-betul hijrah. Hijrah bukan saja antara dari tempat ke tempat, tetapi dari sikap. Orang yang menuntut sudah aktif ikut pengajian, semestinya lebih patuh kepada orang tuanya dibandingkan dengan orang yang tidak aktif pengajian. Orang yang sudah aktif pengajian semestinya lebih sayang kepada keluarganya dibandingkan dengan orang yang tidak aktif pengajian. Orang yang sudah aktif pengajian semestinya lebih cepat, lebih dahulu masuk ke masjid salat jamaah dibandingkan dengan orang yang tidak aktif pengajian. Itu hijrah. Sehingga menjadi contoh, kalau ada satu orang anak muda setelah aktif pengajian semakin patuh kepada kedua orang tua, itu akan menjadi contoh di masyarakatnya. Menjadi contoh, itu dakwah yang paling efektif. Orang masyarakat di kampung bertanya kepada orang tuanya, anak bapak, anak ibu belajar di mana? Dulu suka berpoya-poya, suka melawan, sekarang sudah aktif ke masjid dan patuh kepada bapak dan ibu. Belajar di mana? Dijawab oleh ibunya, di Masjid Oman. Malam apa? Malam Rabu. Satu kampung disuruh anak muda belajar ke sini. Kalau terjadi sebaliknya, maka menjadi musibah. Sebelum ikut pengajian di malam Rabu, dia begitu patuh kepada kedua orang tuanya. Setelah ikut pengajian, dia menjadi bos di rumah itu. Ibu bapaknya disuruh menjadi seperti babu dia buatnya. Bahasanya tidak terkontrol, hatinya tersakiti. Hati kedua orang tuanya tersakiti. Setiap dia ngomong, orang terluka. Ditanya, di mana ikut pengajian anak bapak? Di Masjid Oman. Na'udzubillah. Malam apa? Malam Rabu. Na'udzubillah. Kenapa na'udzubillah? Dulu anak bapak itu sangat sopan sekali dengan masyarakat, sangat fair, bagus. Sekarang eksklusif. Sekarang ini semua salah. Itu dakwah yang bukan membangun, membinasakan. Dakwah tidak mesti di mimbar, tidak mesti baca kitab. Bahkan banyak kita lihat teman-teman kita dakwahnya hanya melalui akhlaknya, melalui sikapnya. Orang berubah karena sikapnya. Maka masing-masing kita hendaknya menjadi dai tersebut, paling minimal dai melalui tingkah laku kita. Seorang yang sudah memiliki ilmu agama tadi, dia lebih dari yang lain. Wa qawluhu mutahammilan dullat ta'allumi li'izzatil ilm. Dan juga seorang penuntut ilmu itu selalu mutahammil, hamal, memaksakan dirinya, memikul perihnya dalam menuntut ilmu agama demi kemuliaan ilmu itu. Li'izzatil ilmi. Annaka law azlalta nafsaka bita'allumi fa innama tatlubu izzaha bil ilmi fayakunu tadliluha bita'allum li'annahu yuntiju samaratan thayyibatan. Yaitu ketika kita hambakan diri kita untuk ilmu agama, maka dengan menuntut ilmu tersebut akan mendapatkan kemuliaan. Sehingga menghinakan diri dalam menuntut ilmu tersebut membuahkan hasil yang baik. Yuntiju samaratan thayyibah. Ini adab-adab yang disebutkan bahagian kelima. Wa alaihi, karena itu kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam matan ini, fahdhar nawaqidh hadhil adab. Hendaknya semua kita menghindari kebalikan daripada adab-adab yang telah disebutkan ini. Menjaga diri, santun, sabar, tawadhu, tenang. Ini adab-adab yang mesti dimiliki dan kita hindari kebalikannya. Kebalikan al-afaf tidak menjaga diri dari yang Allah haramkan. Kebalikan al-hilmu tidak santun, tidak santun. Kebalikan as-sabru tidak sabar. Kebalikan tawadhu sombong. Ditekankan oleh penulis kitab di sini, fa iyyaka wal khulaya. Khusus hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia jauhi sejauh-jauhnya sifat al-khuyala. Apa yang dimaksud dengan al-khuyala? Al-i'jabu bin nafsi ma'adzuhuri dzalika ala hayatil badani.
Yang dimaksud dengan khuyala adalah rasa kagum terhadap diri, kagum terhadap kelebihan yang dimiliki, dan itu bisa berimbas pada penampilan anggota tubuh. Al-khuyala ini memiliki kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang melebihkan kainnya, menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, al-khuyala, dengan tujuan karena ta'jub terhadap dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang dia di hari kiamat dengan pandangan rahmatnya. Al-khuyala ini biasa menjadi adatnya orang-orang kaya di zaman itu, menjadi adatnya para penguasa-penguasa di zaman itu. Dia memakai pakaian lebih dari mata kakinya karena khuyala, karena kesombongannya. Dan hadis ini jugalah nanti menjadi latar belakang sebahagian ulama fikih mengatakan, bagi orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki karena sombong, khuyala, itu haram hukumnya. Lalu sebahagian ulama fikih mengatakan lagi, dengan hadis ini, jika tidak dengan sombong maka tidak haram hukumnya. Dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ketika menjelaskan hadis ini, disebutkan dua pendapat ulama itu. Satu pendapat mengatakan mutlak haram, siapa saja memakai pakaian di bawah mata kaki, sebagaimana hadis Abu Hurairah, man asfal ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar, apa-apa yang di bawah mata kaki dari pakaian tempatnya di neraka. Sebahagian ulama fikih mengatakan mutlak, semua baik sombong atau tidak sombong masuk dalam ancaman hadis itu. Sedangkan sebahagian lagi ulama fikih berdasarkan hadis ini disebutkan ada kalimat khuyala ini sebagai muqayyad, sebagai pengikat tentang mutlaknya hadis Abu Hurairah tadi, bahwa jika tidak dengan sombong maka tidak dikategorikan haram. Meskipun bagi kita yang berhati-hati terhadap hukum Allah, semestinya ketika memakai pakaian kita upayakan di atas mata kaki, karena sangatlah diperhatikan oleh Nabi kita SAW. Sampai di akhir hayat beliau ada sahabat yang memakai pakaian di bawah mata kaki, dipanggil, naikkan. Ada yang sampai sahabat menaikkannya di atas sampai ke betis, ila nisfis sak, betis. Kalau tidak mampu sampai ke betis, bawahnya lagi, setengah betis, di bawahnya lagi, paling maksimal sejajar dengan mata kaki. Kalau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu lebih dahsyat lagi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab membahas tentang pakaian, mungkin di masjid kita ada. Beliau sebutkan hadis Abu Dawud bahwa seorang laki-laki sholat lalu menjumpai Nabi SAW. Nabi kita menyuruh ulangi sholatnya, diulangi sholat. Sholat lagi, datang disuruh ulang lagi. Seorang bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan disuruh ulang sholatnya? Nabi kita SAW mengatakan bahwa orang itu sholat sementara pakaiannya di bawah mata kaki. Innallaha la yaqbalu sholata musbilil izar, sesungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki. Hadisnya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab pembahasan pakaian. Kata beliau, hadis riwayat Abu Dawud dan sahih menurut syarat Muslim. Sahih menurut syarat Muslim. Ada ulama hadis sebahagian mendhaifkan hadis ini. Kalau betul-betul ini benar-benar sahih seperti yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, maka sangat berbahayalah tentang diri kita. Makanya kita upayakan memakai pakaian di atas mata kaki. Kemudian wa qauluhu innahu nifaqun wa kibriya. Al-khuyala tadi itu memiliki dua prinsip. Dia satu sisi nifak dan sisi lain sombong.
Al-khuyala itu memiliki dua prinsip, satu sisi nifak, satu sisi sombong. Amma kaunuhu kibriya'u fawadihun. Kalau dikatakan sombong itu jelas. Tapi bagaimana kalau dia dikatakan sebagai nifak, munafik? Karena al-insan yadharu bimadharin akbara min hajmihil haqiqi. Dikatakan dia sebagai nifak karena seorang tersebut menampakkan sesungguhnya dia tidak seperti itu. Menampakkan jati dirinya sesungguhnya tidak seperti itu. Wa hakada al-munafiqu yadharu bimadharil mukhlisi an-nasih wa huwa laysa kadzalik. Begitulah orang yang seorang dikatakan munafik, dia menampakkan seolah-olah dia sebagai penampilan yang mukhlis, yang ikhlas, padahal sesungguhnya dia bukan seperti itu. Jadi, al-khuyala, kagum terhadap diri tadi, itu memiliki dua prinsip tersebut. Dia dianggap sebagai nifak, juga dianggap sebagai orang yang sombong. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sebutkan, wahdar da al-jababirah, hindarilah wahai penuntut ilmu tentang penyakit al-jababirah. Jababirah tadi kesombongan. Fa innal kibra wal hirsa wal hasada awwalu dzambin usiyallahu bih. Habis waktu. Sudah. Sesungguhnya sombong, tamak dan hasad, iri hati itu adalah dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud di sini adalah iblis. Dosa yang pertama dilakukan iblis itu adalah sombong. Tidak mau sujud tadi kepada Adam alaihissalam. Aba wastakbara, dia enggan dan takabur, sombong. Wa kana minal kafirin. Seorang ulama yang bernama Amru ibn al-Aswad al-Ansi, yang wafat beliau pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan, disebutkan beliau ketika keluar dari masjid, tangan beliau didekap begini. Fasu'ila an dzalika, ditanya kenapa melakukan hal itu, beliau jawab, makhafata an tunafiqa yadi. Saya khawatir kalau saya lepas tangan ini nanti tangan saya menjadi munafik. Apa maksud beliau? Yumsikuha khaufan min an yakhtira biyadihi fi misyatihi fa inna dzalika minal khuyala. Kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menahan tangannya keluar dari masjid, beliau khawatir dengan gerakan tangan itu ini masuk kategori al-khuyala, kagum, sombong terhadap diri. Karena khawatirnya hati bermain, maka beliau sengaja ikat tangannya keluar dari masjid. Di sini juga sebagai indikasi bahwa penampilan itu bisa mempengaruhi hati seseorang. Meskipun orang lain tidak bisa menghukumi dengan penampilannya masuk ke dalam hati, itu tidak bisa. Tetapi para ulama dahulu sering sekali mereka menjaga lahiriahnya demi mempertahankan di dalamnya. Takut masuk sifat sombong itu, sampai cara berjalannya pun mereka berhati-hati. Karena memang penampilan itu bisa mempengaruhi hati. Orang memiliki kendaraan yang mewah dengan orang yang memiliki kendaraan biasa, itu lebih terjaga hati orang yang memiliki kendaraan yang biasa. Berpenampilan yang aduhai itu lebih besar peluang bermain hati dibandingkan orang yang tidak memiliki penampilan yang aduhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan adab-adab yang mulia ini adab berupa sabar, rendah hati, kemudian tidak tergesa-gesa menjadi hiasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan berikut nanti bahagian adab yang ke-6. Sebelum kita tutup, mungkin ada masih waktu untuk bisa kita sempurnakan, kita persilakan. Ada 3 menit lagi, mungkin satu pertanyaan aja. Kalau tidak ada saya aja Ustaz. Yang dimaksud di pakaian di atas mata kaki itu apakah untuk sholat saja atau untuk sehari-hari Ustaz? Mohon penjelasan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah itu bentuknya umum atau mutlak. Ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki berupa pakaian itu layak tempatnya di neraka. Tidak dibatasi di luar solat, dalam solat, celana jin, celana setan, celana orang solat atau bukan, tidak dibatasi. Mutlak atau umum.
Sedangkan hadis yang baru saja kita baca itu menjadi muqayyad, pengikat. Manjarra saubahu khuyala, siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan lihat dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Ini hadis mutlak. Dalam kaidah usul fikih disebutkan yang mutlak itu diikat oleh muqayyad. Kalau umum diikat oleh khusus. Ketika tidak ada yang khusus maka hukum umum berlaku. Ketika tidak ada yang pengikat maka hukum mutlak itu berlaku. Ketika tidak ada yang mujmal, mufassar dan seterusnya. Di sini sudah ada hadis pengikatnya, khuyala, dengan sombong. Kalau dia tidak sombong maka tidak masuk kategori tempatnya neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah oleh Abu Malik, wa iyyaka wa musbilal izar fa innaha minal makhilah. Jauhilah memakai pakaian di bawah mata kaki, karena dengan memakai pakaian di bawah mata kaki itulah bentuk kesombongan. Jadi ada 3 jenis hadisnya. Pertama hadisnya mutlak, kemudian hadis muqayyad, terikat, mengikat hukum yang tadi. Kemudian hadis yang mengikat ini dijelaskan oleh hadis yang lain, dengan memakai pakaian di bawah mata kaki itu sendiri, itulah yang disebut dengan sombong. Kalau ditambah dengan kesombongan dalam hati, lebih dahsyat lagi. Kita tidak sombong, memakai pakaian di bawah mata kaki, nggak ada sombong, itu sendiri dianggap sombong. Kalau ditambah lagi sombong, ini lebih dahsyat lagi ancamannya. Maka kalau hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi, itu khusus kaitan dengan solat. Kaitan dengan solat. Meskipun hadis itu ada sebagian ulama hadis mendhaifkannya, namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadisun sahih ala syarti Muslim. Hadisnya sahih menurut syarat Muslim. Maka bagi kita seorang hamba Allah sebagai umat Muhammad SAW juga sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, meskipun hadisnya dhaif, karena ini kaitannya dengan amalan halal dan haram, boleh atau tidak, maka semestinya bagi kita seorang muslim sami'na wa ata'na, karena ada ulama yang mensahihkan hadisnya. Nah, wallahu taala alam. Semoga Allah berikan kita kefakihan dalam masalah agama dan Allah wafatkan kita di atas agama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.